Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga Brentford versus Man United. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Erik ten Hag kembali menelan pil pahit di laga kedua Manchester United di EPL. Setan Merah harus rela terbantai 4 gol tanpa balas melawan tim yang menduduki peringkat 13 EPL musim lalu, Brentford. Permainan atraktif dan konstruktif MU di laga pramusim nggak terlihat lagi di laga ini. Sebaliknya terlihat ada masalah di setiap lini MU. Mulai dari lini belakang termasuk kiper yang melakukan kesalahan elementer saat build up dan bertahan. Lalu lini tengah yang nggak mampu menjadi penghubung lini belakang dan lini depan. Serta lini depan yang kesulitan membongkar pertahanan rendah milik Brentford. Kita akan analisis kekurangan-kekurangan di laga ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Di laga ini, MU turun dengan formasi 4-2-3-1. Cristiano Ronaldo yang di laga pertama memulai dari bangku cadangan, kali ini menjadi starting line up sebagai ujung tombak Manchester United. Di kubu Brentford, Thomas Frank menerapkan formasi 3-5-2. Saat fase bertahan akan membentuk shape 5-3-2 blok rendah yang membuat MU kesulitan membongkar defense Brentford. Pada saat fase build up, Dalot akan dipush ke posisi yang tinggi. Sedangkan Shaw tetap di areanya sejajar dengan dua center back MU. Eriksen difungsikan sebagai target progresi dari lini pertama. Brentford menerapkan high press dengan dua strikernya sebagai pressure di lini depan. Lini kedua akan melakukan man marking, terutama kepada Eriksen sebagai target progresi MU. Di fase ini, lini pertama MU beberapa kali melakukan kesalahan elementer, mengumpan kepada pemain lain, dalam hal ini Eriksen yang sedang berada dalam pressure pemain Brentford. Di klip ini Dalot yang menjadi inverted fullback berada dalam penjagaan Tony dan seharusnya Sancho bisa sedikit turun untuk menciptakan koneksi. Inilah kelemahan MU di dua laga awal ini. Pemain depan harusnya drop atau turun lebih ke belakang agar tercipta koneksi. Dengan pemain drop juga membuat bek lawan harus keluar dari areanya. Juga keunggulan jumlah bisa didapat saat build up. Tentu hal ini sangat berbahaya karena jika Brentford berhasil merebut bola, maka akan langsung berhadapan dengan backline MU. Terlebih, The Reds banyak melakukan kesalahan ini saat melakukan progresi melalui lini tengah, yang menjadi area ideal untuk Brentford melakukan serangan balik saat bisa menggagalkan build up MU. Hal ini terlihat pada gol kedua Brentford. De Gea nggak punya opsi passing terdekat lantaran passing line ke Maguire tertutup oleh Tony yang melakukan angle press. Alih-alih melakukan long ball ke depan, De Gea memberikan passing ke Eriksen yang sudah berada dalam tekanan Jensen. Ditambah gelandang asal Denmark ini juga kurang aware lantaran juga opsi passingnya yang sedikit dapat terbaca. De Gea memang menjadi sorotan lantaran kemampuan distribusinya nggak sebaik kemampuan shot stoppingnya. Hal ini bisa menjadi hambatan karena pada sistem Ten Hag yang kerap melakukan build up dari bawah, kiper juga dituntut untuk terlibat dalam fase bangun serangan. Bisa dibilang ini salah satu naifnya Ten Hag dengan tetap menggunakan kiper yang kurang dalam distribusi bola. Sementara gaya mainnya yang proaktif menuntut kiper bisa menggunakan kakinya juga. Kontradiktif. Brentford lebih direct dalam skema build up-nya. Kiper seringkali langsung melepaskan long ball ke depan. Sadar jika long ball menghasilkan situasi 50-50 dalam perebutan bola, Brentford mengandalkan counter press untuk memenangkan second ball. Counter press juga diterapkan oleh tim asuhan Thomas Frank saat serangannya digagalkan pertahanan MU. Satu atau dua pemain Brentford yang terdekat langsung melakukan counter press untuk rebut bola kembali.
Skema ini yang mengawali terjadinya gol pertama Brentford. Meski ada andil kegagalan De Gea dalam menyelamatkan bola yang mudah, kemampuan shot stoppingnya dipertanyakan di sini. Dalam konferensi persnya, Thomas Frank mengakui taktiknya adalah melepaskan long pass terutama ke Lisandro Martinez. Ruang taktik sudah menganalisis sebelumnya bahwa meski Martinez bisa melakukan duel udara, namun fisikalnya akan tetap diekspos tim-tim di EPL. Jadi yang diincar bukan hanya duel udaranya, namun bola yang jatuh di sekitar Martinez, karena ia akan kesulitan membuang bola secara akurat jika diganggu di udara. Saat defense, di laga ini pemain MU terlihat inferior dalam situasi 1 versus 1. Pemain MU beberapa kali bisa dilewati oleh pemain-pemain Brentford dan MU banyak melakukan pelanggaran di situasi ini yang menyebabkan Brentford mendapatkan free kick di area final third MU. Dan gol ketiga Brentford berasal dari situasi set piece. Pertahanan anak asuh Ten Hag nggak bisa mengantisipasi corner Brentford yang diarahkan ke tiang jauh. Di momen ini juga terlihat aspek fisikal Lisandro Martinez terekspos kalah duel dengan Ben Mee. Di EPL, Brentford memang menjadi tim dengan set piece rutin yang unik dan bervariasi di setiap momennya. Lini depan MU kembali menemui kebuntuan saat harus membongkar pertahanan rendah. Pekan lalu melawan Brighton dengan 5 back, dan kali ini bertemu Brentford dengan skema yang sama. Anak asuh Thomas Frank bertahan dengan shape 5-3-2 medium block yang akan turun menjadi blok rendah saat MU mencapai final third. Jarak antara lini belakang dan tengah Brentford rapat untuk meminimalisir ruang di antar lini. Unggul lebih dulu membuat Brentford nggak punya urgensi untuk menyerang dan lebih mengandalkan counter attack. Tim berlogo lebah ini bertahan lebih deep dan menumpuk banyak pemain di kotak penalti. Skema crossing yang digunakan MU nggak maksimal karena kalah jumlah di kotak penalti dan akurasi crossing yang kurang baik. Sulitnya MU dalam bongkar pertahanan Brentford dikarenakan pemain nggak banyak melakukan run in behind saat Brentford dalam blok medium, serta ada kurangnya kemampuan pemain MU untuk bermain di ruang sempit. Beberapa kali serangan MU berhasil digagalkan dan Brentford langsung melancarkan counter attack yang menjadi awal gol keempatnya. Terlihat di proses gol ini, kurangnya struktur rest defense MU yang naik melebihi sepertiga tengah lapangan. Tony dan Mbeumo yang aware dan lebih dulu melakukan vertical run berhasil eksploitasi rest defense MU untuk cetak gol keempat. Kekalahan ini menjadikan MU terjerembab di dasar klasemen sementara. Naifnya Ten Hag terlihat dengan pergantian Martinez ke Varane untuk mengatasi duel-duel fisikal yang dilakukan oleh Brentford. Satu pemain lagi yang baru dimasukkan dan terlihat ngotot adalah Malacia yang seolah mengajarkan pemain lain untuk bermain lebih fight. Banyak PR yang harus dikerjakan oleh Ten Hag. Kebobolan 6 gol dan hanya mampu mencetak 1 gol dalam 2 laga awal di kompetisi menjadi catatan baginya untuk segera memperbaiki performa tim, terutama soal mental. Terlebih jadwal selanjutnya di pekan ketiga menghadapi title contender yaitu Liverpool. Laga ini akan menarik melihat apakah ia akan tetap naif dengan bermain proaktif atau ia akan lebih realistis dengan bermain reaktif. Layak kita tunggu.